Sejak meninggalnya Olo Panggabean, keluarga Syah telah mengambil alih kekuasaan melalui sumber daya politik dan ekonomi di Sumatera Utara. Tak hanya menggantikan sosok Olo Panggabean sebagai preman yang berkuasa, keluarga Syah juga memanfaatkan jaringan pemuda Pancasila dan jabatan publik yang mereka duduki untuk mempertahankan kekuasaan. Bagi masyarakat Sumatera Utara khususnya Medan, keluarga Syah bukanlah nama yang asing. Keluarga ini telah lama dikenal sebagai pengusaha kelas kakap, pejabat elit, hingga pucuk pimpinan ormas pemuda Pancasila yang disegani. Jejaring keluarga Syah dimulai dari Haji Musanif atau lebih dikenal dengan nama Haji Anif. Haji Anif adalah konglomerat, pemilik Anugerah Langkat Makmur Group yang mencakup bisnis perkebunan kelapa sawit, properti, sarang burung walet, dan lain sebagainya. Haji Anif menjadi pemain lama di industri sawit. Lahan sawitnya mencapai ratusan hektar di Mandailing Natal, Langkat hingga Riau. Selain itu, dirinya juga membangun kompleks perumahan mewah bernama Kompleks Cemara Asli dan Cemara Abadi. You tahu price the land $200 million. I give to the bird. Terus terang ini istimewanya karena sangat limited. Ini saya beli karena tidak banyak dibuat begini. Haji Anif dikenal karena kedermawanannya di berbagai kegiatan sosial, mulai dari pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan yayasan-yayasan sosial. Di lain sisi, Haji Anif juga dikenal sebagai pentolan pemuda Pancasila. Dari Haji Anif inilah, saudara, anak dan keluarganya mulai menancapkan pengaruh dan kuasanya di Sumatera Utara. Anak-anak Haji Anif turut mengikuti jejak sang ayah dalam karir politik dan bisnis. Anak laki-lakinya, Musa Ikhwan Syah, menjabat sebagai Direktur PT Anugerah Tetap Cemerlang dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI. Anak laki-lakinya yang lain, Musa Rajeksah alias Ijek, sukses melenggang sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018-2023, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumatera Utara hingga 2025, sekaligus Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara hingga 2027. Selanjutnya, ada nama Musa Idisya atau Dodi Syah yang menjabat sebagai Direktur PT Anugerah Langkat Makmur. Pada 2019, dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus alih fungsi hutan lindung menjadi perkebunan sawit di Kabupaten Langkat. Polisi menggeledah rumah pengusaha sekaligus adik Wakil Gubernur Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan terkait kasus perubahan status hutan lindung menjadi kebun sawit di wilayah Kabupaten Langkat. Namun, kasus penyerobotan hutan lindung seluas lebih dari 300 hektar untuk kepentingan bisnis sawit ini kemudian dihentikan oleh Polda Sumatera Utara. Salah satu saudara Haji Anif yang populer adalah Rahmat Syah. Rahmat Syah adalah pengusaha dan politisi yang pernah menjabat sebagai anggota MPR dan anggota DPD. Konglomerat satu ini memulai karir sebagai karyawan di perusahaan milik Surya Paloh. Pada tahun 1980-an, Rahmat mendirikan PT Unit Twin Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pengembangan properti, dan ekspor impor. Rahmat juga mendirikan PT Wirako dan mendirikan PT Cakra Compact Aluminium Industries. Kecintaannya pada satwa liar mendorongnya untuk menginvestasikan uangnya ke proyek pembangunan museum dan kebun binatang. Salah satu yang paling terkenal adalah Rahmat International Wildlife Museum and Gallery yang menyimpan koleksi lebih dari 5.000 spesimen satwa liar. Rahmat Syah memiliki 3 orang anak, dan yang paling menonjol adalah Ralin Syah yang sukses menjadi model dan aktris terkenal di Indonesia. Saudara Haji Anif yang lain, Ajib Syah, dikenal sebagai mantan Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara serta Ketua DPD 1 Partai Golkar Sumatera Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Ketua dan anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka diperiksa dalam kasus suap interpelasi dengan tersangka Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Ajib Syah pun tak luput dari kasus hukum. Ajib Syah divonis 4 tahun penjara karena menerima suap sebesar 1,1 miliar dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, saat dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara. Selanjutnya, ada Anwar Syah alias Aweng yang memimpin Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara sejak 2007 hingga 2017. Anwar meninggal pada Agustus 2015. Anak Anwar, Firman Syah, kemudian menjabat sebagai Ketua Satuan Pemuda dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan pernah menyalurkan diri sebagai anggota DPD RI. Pemirsa, Kodrat Syah kembali memimpin Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2022-2027. Terpilihnya kembali Kodrat Syah sebagai Pemuda Pancasila Sumut disahkan melalui Musyawarah Wilayah ke-14 Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Selanjutnya, ada Kodrat Syah yang dikenal lewat Pemuda Pancasila. Dirinya menggantikan jabatan Anwar Syah sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara sejak 2017 hingga 2027.
Pada November 2021, Kodrat Syah ditunjuk oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, menjadi Sekretaris Jenderal Partai Hanura. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kodrat Syah ditetapkan menjadi tersangka oleh Subdit 2 Hardabang Tah di Treskrimum Polda Sumut atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kodrat Syah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Sumatera Utara setelah sebelumnya dilaporkan oleh PSMS Medan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Kodrat Syah meninggal pada November 2023. Selanjutnya ada nama Barkah Syah yang juga dikenal lewat Pemuda Pancasila. Dirinya pernah memimpin Pemuda Pancasila di Kabupaten Simalungun dan Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar. Barkah Syah meninggal pada November 2016. Ketiga anaknya moncer menduduki jabatan tinggi di Pemuda Pancasila. Adrian Syah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara dan kini maju sebagai calon Wali Kota Medan 2024. El Barino Syah menjabat Wakil Ketua 3 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, sekaligus anggota DPRD Kota Medan. Ada juga Elkananda Syah yang menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Simalungun. Menantu Barkat Syah, M. Syahrial, sukses melenggang menjadi Wali Kota Tanjung Balai hingga 2021, tapi kemudian ditangkap KPK karena kasus suap lelang jabatan. Syahrial juga menyuap mantan penyidik KPK sebesar 1,6 miliar agar tidak menaikkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya. Ipar M. Syahrial, Tengku Eswin, menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, ada Meherban Syah, seorang pengusaha tambang sekaligus pimpinan dan pendiri Ormas Masyarakat Pancasila Indonesia. Selain mereka, masih ada anak dari saudara Haji Anif bernama Rahmadian Syah yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Medan. Banyaknya kader pemuda Pancasila yang berlatar belakang preman membuat organisasi ini terlihat agresif dan dianggap kental dengan kekerasan. Namun, menurut Yusuf Kala, kepremanan pemuda Pancasila ini akan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Orang seperti mengatakan preman. Preman itu adalah artinya orang yang bekerja di luar, bukan pemerintah. Karena itu freeman dibutuhkan bangsa ini untuk membangun bangsa ini. Kalau semuanya ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi, kapan sampainya bangsa ini? Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Kini, pemuda Pancasila menjadi salah satu ormas besar di Indonesia yang dekat dengan para pejabat elit di negeri ini. Pemuda Pancasila juga mendukung penuh Presiden Jokowi di 2 kali Pilpres. Merdeka! Pancasila! 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 Merdeka! Jumlah kader yang diklaim mencapai 10 juta orang ini membuat ormas ini begitu kokoh dan tak tergoyahkan. Maka, tidak mengherankan jika para pucuk pimpinannya dengan mudah menancapkan pengaruh dan bisnis di daerahnya seperti yang dilakukan oleh keluarga Syah.